Terkuat ada pelepasan aset di Puro Mangkunegaran. Apakah hal itu berpengaruh terhadap suksesi Mangkunegaran? Sekilas Solo News. Pusaran konflik menjelang suksesi Puro Mangkunegaran mulai mencuat. Setidaknya ada ketidakpuasan sebagian besar kerabat Mangkunegaran yang terhimpun dalam wadah Himpunan Kerabat Mangkunegaran Suryo Sumirat dengan kepemimpinan almarhum Mangkunegoro IX yang dinilai telah melepas aset-aset Mangkunegaran tanpa ada komunikasi dengan kerabat Mangkunegaran lainnya. Hal ini berimbas dengan keberatannya sejumlah kerabat Mangkunegaran terhadap pencalonan Mangkunegoro X dari putra kandung mendiang Mangkunegoro IX. Alasannya, ditakutkan sang penerus akan melanjutkan aksi penjualan aset Mangkunegaran tersebut. Pasalnya, masih ada pelepasan aset yang tidak karuan dananya masuk kemana, sementara tanda tangan almarhum Mangkunegoro IX masih dipergunakan untuk pelepasan aset. Harusnya secara hukum, bila subjek hukum telah wafat atau meninggal dunia, maka proses pelepasan aset seharusnya batal demi hukum, atau surat pelepasan aset Mangkunegaran yang telah ditandatangani orang yang telah wafat tidak berlaku lagi. Papar sejumlah sumber di kalangan HKMM Mangkunegaran, diantaranya Kanjeng Raden Tumenggung Haryo Hartono Wicitro Kusumo, Ketua Yayasan Tridharma Mangkunegaran. Seperti diketahui, sekarang ini menjelang 100 hari wafatnya Mangkunegoro IX yang akan ada pemilihan kandidat sebagai penerus tahta Puro Mangkunegaran. Ada 3 kandidat, yakni Paundra Jiwa Suryonegoro, putra Mangkunegoro IX, dengan istri Sukmawati Soekarno, dan Gusti Pangeran Haryo Bri Cakrahutomo. Bri adalah putra Mangkunegoro IX dengan Gusti Kanjeng Putri Priska Marina. Sementara kandidat ketiga adalah cucu Mangkunegoro VIII, yakni Kanjeng Raden Mas Haryo Roy Rajasa Yamin. Sejumlah sumber mengungkapkan pelepasan aset Puro Mangkunegaran diantaranya adalah penjualan mesin-mesin bekas pabrik obat nyamuk di Tawangmangu yang dibangun oleh Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro VII. Pelepasan aset oleh Mangkunegoro IX itu terkesan tertutup. Bahkan para kerabat Mangkunegaran baru tahu ada pelepasan aset bernilai historis itu saat sudah terlanjur masuk ke penerima besi bekas. Pabrik obat nyamuk itu merupakan bukti sejarah kalau Mangkunegoro VII peduli untuk memberantas wabah malaria
seperti kini ada wabah COVID-19 itu, pabar sumber tadi. Pelepasan aset lainnya diantaranya adalah Dalem Kepatihan Partoningrat yang dinilai juga tidak transparan. Bahkan terlebih parah lagi ada cagar budaya, yakni Studio Radio Publik pertama di Indonesia atau SRV, yang pancaran gelombang radionya diterima dengan jelas di Istana Kerajaan Belanda yang terletak di benua Eropa. Sementara yang kami dengar, SRV itu dijual dan jatuh ke tangan swasta. Tambah sumber tadi. Pelepasan aset ke depannya tidak boleh terjadi lagi. Oleh karena itu, Himpunan Kerabat Mangkunegaran dan keturunan Punggawa Baku yang merasa tidak dilibatkan dalam mengelola aset Pura Mangkunegaran peninggalan Pangeran Sambernyawa sebagai pendiri Pura Mangkunegaran bersikap. HKMN Suro Sumirat sebagai wakil dari kerabat Mangkunegaran, Trah Mangkunegoro 1 sampai dengan Mangkunegoro 9 beserta Trah Punggawa Baku Kawandoso Joyo Mangkunegoro 1 bersikap bahwa figur Mangkunegoro 10 kelak harus bersih, tidak terlibat dalam pelepasan aset, dan mengakomodir Punggawa Baku dan 3 pilar. 3 pilar itu diantaranya 1. Yang jumeneng Mangkunegoro sebagai pengageng pura yang menjalankan kebijakan dan manajemen pura sebagai pusat budaya Jawa. Pilar kedua, Himpunan Kerabat Mangkunegaran Suryo Sumirat mengorganisir dan mempersatukan kerabat Mangkunegaran. Pilar ketiga, Yayasan Suryo Sumirat sebagai badan hukum yang pembinanya terdiri dari wakil Trah Mangkunegoro 1 sampai dengan Mangkunegoro 9 serta Trah Punggawa Baku Mangkunegoro 1. Yayasan ini sebelumnya bertugas mengelola aset Mangkunegaran, antara lain Hotel Dana Permai, bekas pabrik obat, dan pesanggrahan di Tawangmangu, hibah dari pemerintah Republik Indonesia. Terkait kompensasi dana milik Mangkunegaran di bank-bank luar negeri. Subjudul: berkirim surat ke Dewan Pinisepuh yang bakal memilih adipati. Himpunan Kerabat Mangkunegoro Suryo Sumirat telah mengirim surat kepada Prameswari Mangkunegoro 9 dan Gusti Raden Ayu Retno Satuti selaku Ketua Yayasan Suryo Sumirat, mengingatkan keberadaan dan fungsi 3 pilar tersebut. Tandas Hartono yang mantan Ketua HKMN Pusat itu. Bagi Hartono, penilaiannya terhadap 3 kandidat itu yang mengakomodir 3 pilar serta memiliki kepedulian terhadap kawan seperjuangan Mangkunegoro 1 atau Pangeran Sambernyawa saat babat alas mendirikan Praja Mangkunegaran, yaitu Punggawa Baku, menurut Insinyur Hartono baru ada pada sosok Kanjeng Raden Mas Haryo Roy Rajasa Yamin. Baru-baru ini Kanjeng Roy berziarah di makam Punggawa Baku. Sosok Mangkunegoro 10 harus tetap punya semangat seperti zaman Pangeran Sambernyawa, yakni tiji tibeh, mati siji mati kabeh.
namun sebaliknya mukti atau terhormat siji ya mukti kabeh. Selain itu, filosofi Hanebu Sauyun yang berarti berkumpul dalam satu rumpun tebu mempunyai makna bahwa kerabat Mangkunegaran yang menetap dan berusaha serta berkarya dimanapun selalu bernaung dalam rumpun himpunan kerabat Mangkunegaran Suryo Sumirat dengan kepala kerabatnya ingkang jumeneng sebagai Mangkunegara. Menurut pendapat Hartono, dari tiga figur yang mewarisi filosofi Tiji Tibeh dan Hanebu Sauyun ya baru Mas Roy Rahajasa Yamin. Ujar Trah Punggawa Baku yang tetap ngugemi atau berpegang teguh pada Prastya Punggawa Baku untuk loyal terhadap ingkang jumeneng Mangkunegara. Kendati demikian, menurut Hartono, pihaknya netral dalam suksesi Pura Mangkunegaran. Pasalnya, yang memilih siapa yang jumeneng noto atau raja Adipati Pura Mangkunegaran adalah pada kewenangan keluarga inti. Tiga keluarga inti adalah Prameswari Mangkunegara IX, Gusti Kanjeng Putri Marina Mangkunegara IX, dan kakak beradik Putri Mangkunegara IX, yakni Gusti Raden Ayu Retno Satiti Yamin Suryo Hadiningrat dan Gusti Raden Ayu Retno Rosati. Pungkas Hartono dan RMT Mumi S. Satyotomo yang kini menjabat Ketua 1 HKMN Suryo Sumirat.